Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Sahwahian. Kali ini kembali lagi di podcast Sahwahian. Di sini aku Fauzia Turozi selaku host dan ditemani dengan narasumber kece nih. Boleh dong kita sapa dulu nih Kananda. Oke, makasih nih Kak Fauzia. Oke, balik lagi sama aku, Kak Nanda. Nah, di sini kira-kira kita akan ngebahas apa ya, Kak Fauzia? Selaku Kak Fauzia nih hostnya sekarang. Nah, pasti udah pada penasaran nih Sobat Sahwahian. Kali ini aku akan membahas mengenai seberapa pentingkah membangun relasi bersama Kananda. Karena mengingat di umur yang seperti sekarang ini yang kita sudah mau memasuki tahap dewasa, pastinya sangat penting nih untuk kita punya relasi nih. Nah, berkaitan dengan relasi, pastinya bakal punya sejuta manfaat yang bakal kalian rasain nantinya ketika sudah turun ke lapangan nih. Nah, boleh dong kita tanya dulu nih ke Kananda. Menurut Kananda itu relasi itu seberapa penting sih, Kak? Wah, penting banget sih ya Kak Fauzia, karena dengan kita punya relasi, kita tuh bisa terkoneksi dengan orang-orang dan bisa aja tuh kesempatan-kesempatan baru yang belum pernah terduga sebelumnya, itu tuh jadi muncul dan teman-teman bisa punya banyak pengalaman baru. Sebenarnya ya Kak, kalau misal bahas ini tuh aku tuh udah pernah sempat singgung Kak di episode pertama waktu itu. Nah, bener banget nih, relasi itu ternyata penting loh guys. Selain kalian punya banyak temen, kalian nantinya juga punya koneksi yang akan membuka peluang-peluang kalian selama ke depan. Nah, berkaitan dengan peluang dari koneksi, Kananda punya nggak sih Kak cerita atau pengalaman yang dimana Kananda punya pengalaman baru yang nggak akan terlupakan, yang dimana pengalaman itu Kananda dapat dari sebuah relasi? Wah, tentunya pasti ada dong ya Kak Fauzia, karena dengan relasi itu biasanya aku jadi dapat kesempatan baru. Mungkin ini adalah salah satu pengalaman yang aku ceritain pas aku masih mahasiswa baru. Nah, karena masih mahasiswa baru ya, kan pasti kan masih cari-cari teman, masih cari-cari hal-hal apa yang disukai, dan cari hal-hal lain yang emang belum pernah terduga sebelumnya. Nah, waktu itu, tepatnya waktu semester 1, aku masih maba lah ya istilahnya. Aku tuh ikut nih satu kegiatan volunteeran yang mana waktu itu zamannya masih offline dan tentunya seru banget kan ya kalau misalnya ikut kegiatan secara offline. Nah, waktu itu adalah kegiatan volunteeran lomba Science Competition Day untuk anak sekolah dasar se-Indonesia. Wah, bayangin aja, aku dari sendirian, terus aku juga belum ada teman waktu itu, dan aku ikut kegiatan itu. Pasti pas pertama kali, bayangin gimana sih rasanya baru lulus SMA, terus harus pergi kemana-mana sendiri karena nggak ada temennya. Nah, jadi mau nggak mau harus bisa kan ya, apa-apa ngerjain sendiri. Nah, akhirnya aku pergi ke tempat tersebut dan aku nemu banyak teman baru, Kak. Wah, menarik banget nih teman-teman. Tadi ada bisa disimak nih beberapa pengalaman Kak Ananda yang sangat luar biasa. Apalagi pada saat masih menjabati mahasiswa baru nih. Tentunya Sobat Sahwahian yang saat ini sedang menduduki kelas 12 yang akan segera naik atau menjadi mahasiswa baru di kampus-kampus impian teman-teman semua. Nantinya teman-teman akan membuka sebuah peluang baru dengan yang namanya relasi. Jadi, teman-teman semua di sini akan belajar bagaimana caranya mengeksplor hal baru melalui relasi. Nah, berkaitan dengan peluang tadi juga, Kanada sempat menyebutkan bahwa dari yang nggak tahu apa-apa atau dari yang nggak punya teman, tiba-tiba jadi punya banyak teman dan terkoneksi nih. Boleh diceritain nih Kak, kira-kira relasi Kananda itu tuh seluas apa dan sebanyak apa dan bagaimana manfaat yang Kananda rasakan selama ini nih, selama menjadi mahasiswa yang sudah membangun atau mempunyai relasi yang cukup bagus. Wah, oke. Kalau misalnya bahas relasi aku seluas apa, mungkin masih banyak ya orang-orang yang lebih luas relasinya daripada aku. Cuman berawal dari kegiatan itu, terus aku jadi punya teman-teman baru dari beda-beda universitas, dan aku jadi tahu sebenarnya itu
Seberapa jauh sih kualitas yang udah ada di diri aku? Mungkin itu jadi salah satu tolak ukur aku untuk terus belajar. Nah, menurutku ini penting banget ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya lingkup yang cukup luas dan teman-teman itu jadi tahu nih sebenarnya teman-teman itu kurangnya apa. Karena semakin teman-teman punya relasi yang luas, maka semakin banyak juga nih hal-hal yang teman-teman belum tahu dan jadinya teman-teman tahu. Dan tandanya berarti kan di situ ada proses belajar nih, selain emang jadi mahasiswa yang emang tugasnya udah belajar dari semester 1 ke semester 2. Nah, mungkin teman-teman jadi punya nih pengalaman-pengalaman lain yang memang mungkin nggak sejurusan sama teman-teman, atau mungkin nggak berhubungan. Nah, terus seberapa sih banyak manfaatnya atau seberapa luas sih relasi yang aku dapatkan? Jadi, setelah dari situ kan biasanya nih ya, teman-teman, ketika kita punya kenalan baru, biasanya udah pasti adalah tukaran sosial media. Yang mana sekarang itu kan sosial media itu jadi salah satu ujung tombak dari semua aktivitas manusia. Setelah tukeran sosial media, aku jadi kenal mereka, mereka jadi kenal aku, dan muncullah kesempatan-kesempatan baru. Mungkin kalau misalnya dihitung sampai sekarang cukup banyak ya teman-teman aku yang emang ada di dunia digital, meskipun kita belum pernah ketemu, tapi karena kita punya tujuan yang sama, punya latar belakang yang sama. Nah, itu sih Kak yang bikin aku nyambung dan nyaman dengan mereka. Terus mungkin dari situ juga teman-teman kan bisa dapat informasi-informasi baru yang mungkin teman-teman lain nggak dapat nih karena melalui sosial media yang sama-sama terkoneksi. Dan satu hal juga nih Kak Fauzia yang paling penting adalah ngejaga hubungan. Jadi jangan sampai hubungan teman-teman dengan relasi yang udah dibangun itu cuma sekedar batas sampai tukeran sosial media aja. Jadi dibangun terus tuh relasinya sehingga mereka juga tetap ingat teman-teman dan teman-teman juga ingat mereka dan ketika ada satu hal yang emang berkaitan sama mereka, siapa tahu kesempatan lain itu datang nih ke arah teman-teman dengan adanya relasi meskipun cuma terkoneksi secara media sosial. Wah, keren banget nih. Aku juga setuju dengan beberapa pengalaman Kananda yang telah diceritakan tadi, yang dimana sosial media ini merupakan salah satu ujung tombak gitu ya, sebagai seluruh aktivitas manusia. Sehingga penting banget juga ketika kita mempunyai relasi, kita juga saling terhubung di sosial media nih. Nah, teman-teman semua nih mungkin yang saat ini masih menduduki kelas 12 atau di bangku SMA, pastinya kan punya teman hanya sekedar dalam lingkup satu sekolah aja nih. Nanti begitu kuliah dan teman-teman berani untuk mengeksplor hal baru, nantinya semua peluang teman-teman mempunyai relasi itu akan terbuka sangat lebar nih, entah itu dari beda jurusan, beda fakultas, atau beda universitas, kayak yang udah disebutin Kananda tadi nih. Nah, mungkin buat teman-teman semua nih yang masih belum berani untuk mencoba membangun relasi atau masih takut dan ragu untuk memulai percakapan atau komunikasi dengan relasi, boleh nih Kananda kita minta tipsnya nih gimana sih caranya kita bisa berani membangun relasi atau silaturahmi dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenali sebelumnya. Kalau misalnya nih, gimana cara ngebangun relasi? Yang pertama adalah teman-teman sendiri nih, balik lagi ke diri pertama teman-teman sebagai controlling utamanya atau sebagai aturan pertama. Jadi teman-teman harus mau berteman dengan siapapun tanpa melihat background, jurusan, dan juga yang paling penting itu adalah nggak boleh minder atau nggak boleh nggak percaya diri. Karena sepenting itu ya Pak Fauzia relasinya untuk bisa punya relasi yang luas. Gimana sih cara pertamanya adalah ketika teman-teman udah membuka diri, mungkin teman-teman bisa nih ikut ke salah satu kegiatan atau komunitas atau organisasi yang emang teman-teman sukai. Temuin passion atau minat teman-teman di situ. Setelah teman-teman nemu dan carilah circle atau lingkup yang emang ngedukung teman-teman buat berkembang. Jadi nggak cuma sekadar punya temen nih, oke temen aku banyak, tapi temennya cuma bisa diajak julid doang, nggak bisa juga nih diajak buat jadi berkembang, nggak bisa nih diajakin buat bisa tukar pikiran dan segala macemnya. Jadi setelah teman-teman udah punya circle yang bisa ngedukung dan membantu perkembangan dari teman-teman sendiri itu, nah teman-teman juga selanjutnya adalah saling sharing dan caring. Maksudnya adalah teman-teman itu juga saling berbagi. Jangan mau nih ketika teman-teman udah punya relasi baik, teman-teman tuh cuma mau nerima aja, tapi sedangkan
ketika teman-teman butuh sesuatu atau temannya butuh sesuatu, nah teman-teman itu nggak mau bantuin karena alasannya kayak, ya udah kan kita kenalnya cuman biasa aja. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa banget nih untuk ngebantuin temannya juga. Jadi, relasinya itu tetap terhubung. Dan yang terakhir adalah um, tunjukin kalau misalnya teman-teman itu punya sesuatu hal. Nah, ini penting banget sih ya, Kak Fauzia, karena menurut aku, kita kan nggak tahu ya kesempatan itu akan datang dari mana dan kapan, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak ngejar atau kita nggak masuk ke dalamnya, nah udah pasti kita nggak akan tahu nih sebenarnya mereka itu tahu kapasitas kita itu dari mana kalau misalnya di sosial media pun nggak di-post atau nggak dipamerkan. Sebenarnya ini bukan pamer sih ya Kak, cuma ketika orang lain tahu kita punya kemampuan dan itu relasi itu akan kebentuk sendiri. Bisa aja nanti teman-teman akan dapat relasi dari temennya teman kalian atau mungkin dari lingkungan-lingkungan lainnya yang emang punya minat dan bakat yang sama dengan teman-teman. Jadi makin luas dan makin banyak deh relasinya. Gitu Kak Fauzia. Wah, sangat menginspirasi banget nih ya pengalaman dari Kananda tadi yang udah diceritain, dan aku juga sedikit takjub sih karena memang tadi beberapa tips yang udah di-mention atau disebutkan oleh Kananda di awal, yaitu jangan minder. Nah, mungkin buat teman-teman semua nih yang sekarang lagi dengerin podcast ini mungkin lagi merenung nih, sekiranya mungkin ada yang kurang mampu atau kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain, nggak bisa si A nih yang mungkin dia bisa banget atau jago banget nih berteman dengan siapa aja, dia mampu beradaptasi dengan baik. Beda nih dengan aku si B yang mungkin sedikit minder, sedikit takut. Nah, pertanyaannya adalah mungkin Kananda pernah nggak sih Kak mengalami posisi yang dimana Kananda itu minder, terus takut, akhirnya bisa seberani sekarang. Nah, gimana caranya Kananda tuh berani untuk percaya diri gitu bahwa Kananda tuh ternyata bisa loh sekeren si A yang jago adaptasi, yang mudah berteman dengan siapa aja. Wah, pasti ya kalau misalnya ditanya minder atau enggak, sejujurnya aku pun masih banyak belajar sampai sekarang. Karena menurut aku, ketika kalian udah ngerasa keren, ternyata masih banyak orang-orang yang jauh lebih keren daripada kalian. Nah, mungkin salah satu tips and triknya jangan iri dengan orang tersebut, tapi jadiin orang lain yang lebih maju daripada teman-teman atau mungkin relasi barunya teman-teman itu, jadiin mereka salah satu panutan atau cari pengalaman mereka yang bisa diambil dan jangan malu kalau misalnya kalian emang bilang kalian itu masih belajar. Nah, ini penting banget ya teman-teman karena satu hal yang paling aku sering temuin adalah orang itu terlalu gengsi untuk mendekati orang yang memang dikiranya tuh wah keren banget ya nih orang, bisa nggak ya aku temenan sama dia. Sebenarnya hal pertama yang harus teman-teman lakuin juga adalah mungkin diputus kali ya urat malunya, mungkin bisa saling sapa dan kenalin kalian itu siapa. Menurut aku itu it's totally okay untuk ngenalin kalian itu siapa dan mungkin kalian bisa juga nih bawa background cerita kalian yang emang ada hubungannya dengan orang tersebut. Nah, siapa tahu dari situ teman-teman bisa punya koneksi yang selalu terbangun dan teman-teman itu bisa tetap berhubungan. Nah, kalau misalnya tips and tricks dari aku yang lainnya adalah ini menurut aku ya, dunia itu beneran sempit gitu ya, Kak Fauzia. Karena ketika teman-teman udah kenal si A, misalnya, terus tiba-tiba tuh si A itu temennya si B, dan si B itu temennya si A, atau nanti punya temen si C gitu. Yang mana ternyata mereka semua itu adalah teman aku, cuman dengan background latar belakang yang berbeda-beda. Bisa aja yang satunya mungkin teman SMA, yang satunya itu aku kenal sebagai teman mahasiswa, yang saat itu aku kenal di teman komunitas, wah ternyata emang sesempit itu ya, dan ketika kalian punya citra diri yang baik, maksudku bukan berarti kalian itu harus selalu berbuat baik. Maksudku kan agak susah ya untuk mengontrol seberapa bagusnya diri kalian itu di depan orang, karena udah pasti sudut pandang orang itu beda-beda. Namun yang harus kalian lakuin adalah tunjukin kalau misalnya kalian itu emang kayak gitu orangnya dan jangan pernah kayak berlaku untuk jadi orang yang fake atau palsu karena pasti itu akan ngebuat kalian tuh capek sendiri. Nah, makanya ini tuh penting banget ketika kalian emang udah nunjukin sifat asli kalian dan lama-lama
koneksi-koneksi tersebut itu akan nyambung aja dengan kalian, dan yang udah pasti adalah orang-orang yang bukan setipikal dengan kalian atau tidak sesuai dengan latar belakang kalian itu tuh udah pasti akan hilang secara tiba-tiba. Nah, udah pasti nanti ada udah ada penyaringan nih secara tiba-tiba, dan akhirnya teman-teman bisa punya circle yang akan ngebantu teman-teman. Kalau misalnya nih contohnya teman-teman itu suka di circle tentang organisasi kepemimpinan. Nah, ini kan salah satu hal yang paling mudah dan banyak ya organisasi-organisasi yang kayak gini. Nah, teman-teman bisa nih untuk kembangin terus nih diri teman-teman di organisasi A, organisasi B, organisasi C, asal tetap punya time management yang baik ya, Kak Fauzia. Nah, setelah itu teman-teman bisa nih nanti terkoneksi dengan orang-orang yang ada di organisasi A, organisasi B, dengan tujuan yang sama atau dengan hal-hal yang ingin dicapai secara bersama. Kayak gitu, Kak Fauzia. Bener banget nih, Kananda. Satu hal yang tadi masih sangat berbekas ya di pikiran aku adalah jangan malu untuk turunin urat malu atau jangan gengsi. Nah, ini memang penting banget sih ya, aku setuju dengan pernyataan Kananda tadi. Karena apa? Karena nanti teman-teman nih bakal kehilangan seluruh kesempatan bagus yang ada di depan mata. Coba bayangin teman-teman nih, gak berani atau masih gengsi buat sekedar membangun percakapan dengan temennya nih yang mungkin baru dikenal. Nah, itu nggak apa-apa nih teman-teman langsung aja SKSD, karena kan dalam artian teman-teman nih niatnya ngebangun relasi, membangun komunikasi yang baik juga gitu kan, sambil belajar untuk membuka diri kepada dunia luar atau khalayak umum. Karena nggak bagus juga loh teman-teman kalau kalian terlalu menutup diri nih, nantinya teman-teman nggak akan bisa berkembang, nggak akan tahu gimana sih cara bangun komunikasi yang baik, gimana sih jadi pribadi yang lebih baik dengan berteman bersama orang-orang keren yang kalau teman-teman tolak nih ya rezekinya, kayak misal teman-teman gak berani untuk bangun komunikasi, teman-teman terlalu tertutup atau terlalu takut gitu ya bahwa teman-teman nih ngerasa nggak cukup atau nggak sekeren si A, itu nantinya nggak akan bagus buat teman-teman semua. Jadi emang penting banget untuk terbuka sama orang lain sesuai dengan yang tadi pengalaman Kananda cerita ini ke kita semua. Oke deh, Kananda, mungkin ada satu kalimat yang bikin teman-teman semua nih, khususnya untuk pendengar podcast Sahwahian, biar lebih semangat untuk berani terbuka dan berani membangun komunikasi atau relasi, Kak. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku, teman-teman bisa banget untuk langsung tunjukin siapa itu teman-teman, tapi tetap tahu batasan ya. Ingat, bukan berarti ketika aku udah ngomong nih, nggak usah, teman-teman nggak usah malu, tapi teman-teman nggak tahu batasan. Teman-teman harus tunjukin juga kalau misalnya teman-teman itu punya attitude yang baik kayak gitu. Jadi mungkin salah satu pesan dari aku adalah jangan terlalu ingin dilihat yang terlalu tinggi, karena udah pasti kalau misalnya kalian punya kemampuan, orang-orang akan ngelirik diri kalian, karena orang-orang tuh tahu kalau misalnya kalian itu punya kemampuan dan ada kemauan untuk belajar. Yes, benar banget nih. Semoga teman-teman semua yang saat ini menyimak atau mendengarkan podcast kali ini dapat mengambil seluruh hal positif yang nantinya bisa diterapin di kehidupan sehari-hari nih. Oke deh, Sobat Sahawahian, podcast kali ini mungkin segitu dulu. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa lagi, Sobat Sahawahian.